Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku, historiografi Jawa menuturkan bahwa Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Tentang siapa Prabu Brawijaya yang menjadi ayahanda Raden Patah, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian menyatakan Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada 1447 hingga 1451 Masehi. Sebagian lagi menyatakan Kertabumi, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada 1474-1478 Masehi. Namun, karena dalam banyak sumber disebutkan bahwa Brawijaya yang menjadi ayah Raden Patah itu menikahi putri Campa bernama Darawati, tidak diragukan lagi yang dimaksud Brawijaya itu adalah Sri Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada 1447-1451 Masehi yang menggunakan gelar Abhiseka Wijaya Parakramawardhana yang saat mangkat dikebumikan di Kertawijayapura. Sejumlah silsilah yang disusun oleh keturunan Arya Damar, Adipati Palembang, tegas menyebutkan nama Prabu Kertawijaya sebagai ayah dari Arya Damar dan sekaligus Raden Patah. Nah, sedulurku sekalian, saat ini Tenggarnesia akan mencoba menuturkan, menceritakan, mengisahkan tentang bagaimana Raden Patah yang menjadi Sultan Demak Bintoro. Namun sebelumnya, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, dan juga komen. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah lahir dari seorang perempuan Cina yang diangkat menjadi selir oleh Prabu Brawijaya. Karena permaisuri Prabu Brawijaya yang berasal dari Campa sangat cemburu dengan perempuan Cina yang dikisahkan sehari bisa berganti rupa 3 kali itu. Maka selir yang dalam keadaan hamil itu dihadiahkan kepada putra sulungnya Arya Damar yang menjadi Raja Palembang. Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwo, Pupuh 400 hingga 401 Langgam Asmorondono, asal-usul Raden Patah sebagai putra Prabu Brawijaya dengan selir Cina itu dituturkan sebagai berikut. Ini saya kutip sedikit tentang bahasa Jawanya. Arya Damar wis aprapti ing ngarsane Sri Narendra, Sang Prabu alon sabdane, Damar, gawanen enggal garwa ngong kang awawrat saking Cina angsalipun gawanen maring Palembang. Yen wis lair putrane iki, Damar sakarsanira. Putri Cina andarbeni baita saisinira. Arya Damar numpakake ing baita lajeng layar kang ibu pan binekta ni endang lawan wakipun ingiring ingkang drubiksa. Atau begini ya, Arya Damar memenuhi panggilan raja dan saat menghadap Sri Prabu bersabda, "Wahai Arya Damar, cepat bawalah istriku asal Cina yang lagi hamil ini ke Palembang. Jika sudah melahirkan anakku, terserah sekehendakmu, Damar." Putri Cina dikisahkan memiliki kapal beserta isinya. Arya Damar buru-buru naik kapal bersama-sama dengan ibunya Ni Indang beserta uanya berlayar dikawal para Durweksa. Selanjutnya, sudah banyak orang beragama Buddha, Hindu-Buddha yang masuk Islam. Banyak maulana datang dari berbagai negeri, tinggal di negeri Jawa, mencari penghidupan. Prabu Brawijaya tahu istrinya yang hamil telah sampai di Palembang dan melahirkan putra yang tampan, bercahaya seperti bintang, yang dinamai Raden Patah, yang sangat suka kepada agama. Putri Cina itu lalu dinikahi oleh Arya Damar
melahirkan seorang putra yang dinamai Raden Kusen. Sedang menurut carita Purwaka Carubanagari, nama asli selir Cina Prabu Brawijaya itu adalah Xiu Banci. Ia putri hasil perkawinan Tan Cho Huat dengan Xiu Teyu. Penduduk Muslim Cina asal Gresik. Tan Go Huat adalah seorang saudagar yang juga ulama terkenal dengan sebutan Syekh Bantong. Tommy Pires dalam sebuah karyanya Suma Oriental menegaskan bahwa pendiri dinasti Demak yang bernama Pate Rodin adalah cucu seorang masyarakat dari keturunan rendah di Gresik. Catatan carita Purwaka Carubanagari yang menyatakan bahwa Ibu Raden Patah adalah anak perempuan Tan Go Huat, seorang Muslim Cina asal Gresik, bersesuaian dengan kesaksian Tommy Pires yang datang ke Jawa pada masa kebangkitan Demak menuju kebesaran, yaitu pada 1512-1514 ketika Adipati Unus berkuasa. Pandangan yang menyatakan bahwa kakek Raden Patah bernama Tan Go Huat yang masyhur disebut Juragan Bantong sebagai orang dari keturunan rendah asal Gresik, kiranya berkaitan dengan struktur sosial masyarakat pada awal abad ke-16 yang menempatkan penduduk pribumi sebagai orang mulia, wong yukti, dan sebaliknya menempatkan penduduk asing dan keturunannya sebagai orang rendah sederajat pelayan, sebagaimana tercatat pada prasasti Sangguran. Dan jika penduduk asing itu memeluk agama selain Hindu, sebagaimana tatanan sosial masyarakat era Majapahit, digolongkan sebagai kaum leca yang kedudukannya di bawah golongan Candala, yaitu 2 tingkat di bawah golongan Sudra. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait tentang asal-usul dari Raden Patah, pendiri dinasti Kesultanan Demak Bintoro. Ada kurang dan lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.